Kalau untuk Umpusia sendiri Bang yang menggugat ataupun Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Kabar pertama, 3 bulan kekeringan 72 kakak di Pringsewu Lampung 13 kali dapat bantuan air bersih. Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengirimkan bantuan air bersih di Pekon Pandasurat, Kecamatan Sukoharjo pada Sabtu 28 Oktober 2023. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pringsewu Nang Abidin Hasan mengatakan, Pekon Pandasurat Kecamatan Sukoharjo yang diberikan bantuan itu telah mengalami kekeringan sejak 3 bulan yang lalu. Dikatakannya distribusi air bersih tersebut dikirimkan menggunakan 1 unit damkar dari Posko Pemda. Pihaknya juga mengirimkan bantuan air bersih sebanyak 4.000 liter kepada 72 kakak di Pekon Pandasurat. Tak hanya bantuan dari BPBD, bantuan juga berasal dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan NU Peduli. Abidin mengungkapkan, masyarakat Pandasurat sebelumnya mengambil air bersih untuk kebutuhan dari mata air. Kata Abidin, masyarakat Pandasurat mengalami dampak yang cukup terasa. Pasalnya bantuan distribusi air telah diberikan sebanyak 13 kali. Sementara itu Usmanudin, salah satu warga Pekon Pandasurat mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga berinisiatif mengambil air dari sumber mata air yang berada di areal persawahan berjarak sekitar 400 meter dari permukiman warga. Adanya bantuan air bersih ini, pria yang dalam kesehariannya berprofesi sebagai petani tersebut menjambut gembira dan berharap bantuan air bersih dapat rutin disalurkan terutama saat musim kemarau. Selain itu, ia juga berharap adanya bantuan berupa sumur bor sehingga nantinya warga tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan air bersih. PDIP P3 Perindo dan Hanura bahas strategi kemenangan Ganjar Mahfud di Lampung. Pasca pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, partai koalisi di daerah gelar pertemuan. Adapun partai pengusung dan pendukung Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 mendatang yakni PDI Perjuangan, P3, Perindo dan Hanura. 4 partai itu melakukan pertemuan di kantor DPD PDI Perjuangan Lampung yang berada di Jalan P. Emir Mohnur, Bandar Lampung pada Sabtu 28 Oktober 2023. Pertemuan itu untuk membahas strategi kemenangan Ganjar dan Mahfud MD. Lebih lanjut, Sutono mengatakan telah menyusun materi-materi penting untuk disampaikan ke masyarakat. Senada dengan itu, Wakil Ketua Perindo Taufik Hidayatullah pihaknya telah sepakat bersama partai koalisi untuk all out memenangkan Ganjar Pranowo di Lampung. Terkait partai Perindo, Taufik mengatakan pihaknya telah melakukan kerja-kerja hingga tingkat daerah. Di tempat yang sama, Ketua DPD Hanura Lampung Muti Soeh mengatakan pihaknya akan menggait anak muda untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Lampung. Kemudian taat beribadah itu yang 5 kriteria tadi dimiliki Pak Ganjar dan Kiai Mahfud. Kami manggilnya beberapa kali Pak Kiai Mahfud, dan pas banget, kejujurannya sangat tinggi di dua-duanya, kemudian juga berpihaknya, kemudian juga taat beribadah. Tadi malah ada pemikiran salah satu orang taat beribadah itu suami istrinya rukun. Malah ada yang ngomong bagaimana yang satu aja nggak rukun kan? Yang lain bawa ketegasan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kita ini memang pengawal peraturan perundangan founding fathers pendiri bangsa kita. Kita pengen punya pemimpin yang tidak kekuasaannya yang diutamakan. Jadi kita tadi sepakat kita menolak kepemimpinan yang dinasti politik yang seperti itu. Tapi poin penting kerja-kerja ke rakyat. Mungkin bukan dari saya. Ini hadir Ketua Hanura,
Ini wakil ketua dari Perindo, silakan. Mungkin dari Bang Taufik nih Bang, dalam pertemuan tadi apa sih Bang yang bakal diusung khususnya dari Perindo Lampung untuk mengawal kemenangan Ganjar di Provinsi Lampung ini? Oke. Untuk Perindo sendiri tadi sudah sepakat dengan rekan-rekan koalisi bahwa kami menginginkan ya kan bahwa Indonesia ini iklim demokrasi itu tidak boleh hilang ya, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris DPD PDI Perjuangan bahwa dinasti kekuasaan ini sudah menjadi momok ya. Nah, jadi memang ini dulu yang kita sampaikan pesan ke masyarakat bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi, negara yang memang harus memiliki pemimpin yang bijaksana, terutama yang keluarganya akur ya. Nah, terus yang selanjutnya lagi agamis, dan juga memang kita meletakkan fondasi undang-undang itu menjadi landasan utama. Jadi tidak boleh untuk menguasai sebuah negara ini harus bermain dengan itu, apalagi melegalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Jadi memang kita sudah sepakat bahwa di Lampung sendiri kita mengajak masyarakat untuk sama-sama memilih pemimpin yang baik, ya, pemimpin yang baik sehingga Indonesia ini jauh lebih baik. Jadi seperti itu dari Perindo, dan kami siap all out bersama koalisi untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Kiai Mahfud MD. Kerja-kerjanya di Perindo seperti apa Bang? Oh ya, hari ini saja tim Bapilu sudah kunjungan ke daerah-daerah memperkuatkan Bapilu agar Bapilu bersama nanti tim pemenangan daerah itu sampai kepada yang kita harapkan, karena kita masing-masing partai ini punya tujuan dan ideologi masing-masing yang tentunya sama-sama menguatkan, bukan melemahkan. Kayak Perindo kan untuk Indonesia sejahtera. Jelas tujuan kami bagaimana ekonomi kerakyatan itu yang bisa kita bangun melalui Partai Perindo. Dan mungkin rekan-rekan media kan sudah sering ya. Beralih ke kabar selanjutnya, uji SIM di Polres Lampung Selatan tak lagi pakai lintasan zigzag dan delapan. Pembuatan surat izin mengemudi atau SIM di Polres Lampung Selatan menjadi lebih mudah. Pemohon pembuatan SIM di Polres Lampung Selatan sudah tidak perlu lagi khawatir tidak lolos uji karena sekarang lintasan dibuat mudah dengan tidak ada lagi lintasan zigzag dan angka 8. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin saat kegiatan sosialisasi mengatakan pihaknya konsultasi publik tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di Polres Lampung Selatan. Lebih lanjut, Yusriandi menjelaskan pelayanan di Polres Lampung Selatan ini tak hanya SKCK dan SIM saja, ada pelayanan SPKT, Intercam, Lantas, dan Satreskrim. Masih kata Yusriandi, sementara itu untuk tes praktik dalam pembuatan SIM kini lintasnya juga telah dipermudah. Tidak ada lagi lintasan zigzag dan lintasan angka 8. Dirinya meminta masukan dan saran dari masyarakat agar pelayanan yang pihaknya berikan dapat lebih baik dan semakin prima. Kabar selanjutnya, Ketua RT dapat kabar tamu tewas gegara obat kuat. Resepsionis Hotel Lucy langsung membantah. Tamu Hotel Lucy Bandar Lampung dikabarkan tewas di dalam kamar diduga meminum obat kuat pada Jumat 27 Oktober 2023 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Fitri, resepsionis Hotel Lucy, mengatakan dirinya tak tahu kalau ada peristiwa tamu hotel yang meninggal dunia. Sementara itu, Ketua RT 001 Lingkungan 1 Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Yadi Takwa, mengatakan pihaknya mendapat kabar jika ada tamu Hotel Lucy yang tewas di dalam kamar. Ia membenarkan bahwa Hotel Lucy masuk wilayahnya, tapi pasca kejadian tersebut tak ada koordinasi jika ada yang meninggal dunia. Ia mengatakan lurah juga menelponnya pasca kejadian tersebut. Yadi menilai seharusnya sebagai tupoksi dan diberikan insentif oleh Pemkot gunanya berkoordinasi dengan pamong setempat. Dirinya siap jika ada yang mau memanggilnya untuk menjelaskan alasan yang sesungguhnya.
Saat ditanya bagaimana koordinasinya dengan pihak hotel, Yadi mengatakan kalau koordinasi itu hanya sebatas meminta izin keramaian. Hujan tak kunjung turun, Sivitas Akademika IIB Dharma Jaya gelar sholat istiqo. IIB Dharma Jaya melakukan sholat istiqo agar diturunkan hujan setelah berbulan-bulan lamanya kemarau. PLT Rektor IIB Dharma Jaya Abdul Aziz mengatakan pihaknya menggelar sholat istiqo untuk meminta diturunkannya hujan. Ia mengatakan hingga saat ini memang belum diturunkannya hujan. Aziz mengatakan masyarakat diharapkan agar segera bertobat. Sivitas Akademika Dharma Jaya sengaja berkumpul untuk berdoa meminta hujan. Elemen yang terlibat dalam sholat istiqo ini keluarga besar kampus Dharma Jaya, mulai dari dosen serta pimpinan, mahasiswa hingga tetangga atau masyarakat sekitar kampus. Masyarakat umum juga ada yang datang karena memang kegiatan ini telah diumumkan di laman Dharma Jaya. Ini disunahkan oleh Rasulullah bahwa apabila kita mengalami masa kemarau yang panjang, belum turunnya hujan, kita meminta kepada Allah. Inti dari sholat ini sebenarnya kita bermunajat kepada Allah dan kita bertobat kepada Allah, karena bisa jadi ini adalah azab dari Allah untuk kita semua, karena dosa-dosa baik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Untuk itulah kenapa Sivitas Akademika Dharma Jaya sama-sama berkumpul berdoa kepada Allah untuk meminta hujan. Jadi ini adalah sholat yang memang kita lakukan atas inisiatif dari Dharma Jaya untuk sama-sama meminta bahwa supaya Allah segera menurunkan hujan untuk kita di Bandar Lampung dan Indonesia pada umumnya. Sebenarnya banyak. Jadi yang pertama ya memang keluarga besar Dharma Jaya, yaitu ada dosen, pimpinan, kemudian para adik-adik mahasiswa, kemudian tetangga muslimin dan muslimat sekitar Dharma Jaya, dan juga masyarakat umum. Sebenarnya sholat ini juga kita umumkan gitu ya, misalnya di laman-laman Dharma Jaya gitu ya, di lewat internetnya Dharma Jaya itu kita umumkan, sehingga kita lihat ini ada banyak nih orang-orang dari luar Dharma Jaya yang memang kepanggil. Beralih ke kabar terakhir, mabuk-mabukan dan judi online jadi faktor penyebab perceraian di Pesawaran. Meski telah dimediasi sebelum pasangan suami istri cerai, namun angka perceraian yang terjadi di Pesawaran Lampung tahun 2023 masih tinggi. Juru bicara Pengadilan Agama Gedong Tataan Muhammad Fauzan mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan agar angka perceraian di tahun ini tak bertambah. Dikatakannya, Pengadilan Agama Gedong Tataan juga terus menjalankan program mediasi sebagaimana diatur oleh undang-undang. Pihaknya juga mengimbau untuk tak melakukan perceraian dengan media sosial serta poster. Pengadilan Agama atau PA Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran mencatat selama bulan Juli sampai dengan pertengahan Oktober ini terdapat ratusan perkara perceraian yang sudah masuk. Dia mengatakan pada periode bulan Juli hingga Oktober ini, pihaknya mencatat terdapat 269 perkara perceraian yang masuk. Lalu untuk bulan Januari sampai Juni terdapat 414 perkara. Fauzan menjelaskan pada perkara perceraian pada tahun 2021 ada sebanyak 846 perkara. Dia menerangkan secara total perkara perceraian di tahun 2022 adalah 820 perkara yang terdiri dari 661 perkara cerai, gugat, dan 159 perkara cerai talak. Penyebab yang kami terima selama melakukan pemeriksaan paling banyak adalah penyebabnya perselisihan secara terus-menerus, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Kemudian di nomor kedua itu ada faktor ekonomi, maupun cerai gugat dan cerai talak pasti ada mencantumkan permasalahan faktor ekonomi itu. Kemudian selain faktor ekonomi, ada meninggalkan salah satu pihak, artinya salah satu pihak
istri maupun suami itu pergi meninggalkan salah satu pasangannya tanpa diketahui lagi keberadaannya. Kemudian ada KDRT, kemudian ada juga murtad, keluarnya dari agama Islam, kemudian ada juga dihukum penjara, artinya sudah jatuh hukuman vonis dari pengadilan negeri, kemudian sang istri mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Begitu. Oke. Bang, kalau untuk usia sendiri bang yang menggugat ataupun Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.